Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, Jutisir. Bagaimana? Adakah? Tapi tunggu dulu. Intro. Today's topic is mengenal arsitektur. Presented by Yuti Astiti. Kalian udah pada tahu nggak nih apa itu arsitektur? Ayo, udah tahu belum nih? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, arsitektur itu tergolong dua arti ya. Yang pertama ada kata arsitek. Dan yang kedua, arsitektur. Buat yang masih bilang arsitek dan arsitektur itu sama, mulai dari sekarang diubah ya, karena dua kata ini berbeda. Jadi, arti kata arsitek itu adalah orang yang merancang suatu bangunan. Ingat, orang ya. Dan kata arsitektur itu adalah bangunan yang dirancang. Jadi ingat ya guys. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materinya. Check this out. Apa itu proses desain? Proses desain adalah sebuah eksplorasi berupa serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh arsitek untuk menghasilkan ide dan mengaktualikan saksinya ke sebuah rancangan. Paradigma proses. Seringkali arsitek melihat desain dari dua sudut pandang. Yang pertama, proses desain arsitektur, proses desain arsitektur. Dan lanjut ke kategori proses desain. Dan itu juga terdapat 4 golongan ya guys. Yang pertama ada desain pragmatis, yang kedua ada desain ikonik, yang ketiga ada desain dengan analogi, dan yang keempat ada desain kanonis. Desain pragmatis. Proses desain secara pragmatis mengacu pada proses coba-coba dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Desain ikonik, suatu karya yang dikembangkan secara pragmatis dan memenuhi kebutuhan atau selera para pembuatnya. Karya ini biasanya akan hadir secara terus-menerus. Bentukan spesifik akan mengalami pengulangan yang intensif dalam suatu lingkup budaya masyarakat tertentu. Jadi untuk desain ikonik ini struktur bangunannya akan berulang dan terus-menerus dipakai di setiap kalangan atau daerah yang menyukai desain bangunan tersebut. Berikutnya ada desain analogis. Bangunan ini memiliki bentukan arsitektural dengan pendekatan analogi. Objek arsitektur atau elemen arsitektur ini diibaratkan sebagai suatu hal yang spesifik yang dianalogikan menunjuk pada objek yang akan didesain, dan analoginya adalah objek yang menjadi sumber pengibaratan. Lalu ada desain kanokik. Jadi desain ini seperti penggunaan gambar dalam mendesain. Awalnya, arsitek mulai memberikan perhatian yang serius terhadap aspek keteraturan dalam suatu bentuk 3-dimensional. Dengan media gambar banyak, arsitek pun mengembangkan tentang konsepnya, seperti pola, tataan, dan semua yang mengarah pada keteraturan. Dan selanjutnya, teori proses desain yang tergolong menjadi 4 diantaranya. Ada proses desain kotak hitam, proses desain kotak kaca, proses desain
rasionalistik. Dan terakhir, proses desain argumentatif. Selanjutnya, tahapan proses desain. Tahapan proses desain ini juga tergolong menjadi 3. Di antaranya ada tahap pengembangan wawasan komprehensif, tahap perancangan, tahap presentasi teknis. Lalu, kita masuk ke materi kedua, yaitu ada aspek manusia dalam arsitektur. Arsitektur berhubungan dengan manusia. Benarkah itu? Tentu saja benar, karena bentuk dan wujud arsitektur merupakan gambaran dari adanya interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan terbangun dan manusia. Hubungan antara lingkungan terbangun dan manusia ada 4 ya. Yang pertama, lingkungan terbangun dapat mempengaruhi perilaku. Lalu, lingkungan terbangun mendatangkan perilaku. Lalu, lingkungan terbangun membentuk kepribadian. Dan yang terakhir, lingkungan terbangun akan mempengaruhi citra diri. Selanjutnya ada bentuk perilaku. Ya, bentuk perilaku tertutup. Itu seperti respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk selubung atau tertutup. Dan perilaku terbuka, respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata dan terbuka. Lalu, ada faktor-faktornya yang mempengaruhi perilaku tersebut. Yang pertama ada faktor internal. Karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan. Jadi biasanya ini berasal dari kepribadian masing-masing ya guys. Lalu ada faktor eksternal, yaitu biasanya berasal dari lingkungan, baik lingkungan fisik, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor eksternal ini sering menjadi faktor yang dominan mewarnai perilaku seseorang. Lalu selanjutnya ada proses pembentukan perilaku. Tentunya ada 5. Ini ada awareness, yaitu kesadaran, terus ketertarikan, pertimbangan, percobaan, dan terakhir penerapan. Berikutnya ada behavioral arsitektur. Behavioral arsitektur atau biasa disebut bahasa Indonesianya arsitektur berbasis perilaku. Yang artinya arsitek yang menerapkan pendekatan perilaku manusia dalam implementasinya. Hal-hal yang dipertimbangkan biasanya kegiatan yang berlangsung dalam bangunan, fleksibilitas yang dibutuhkan pada tiap kegiatan, kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi atau dipengaruhi, latar belakang dan tujuan dari penggunaan ruang atau bangunan. Selanjutnya ada penerapan behavioral arsitektur. Elemen-elemen yang dirancang dijadikan variabel dalam behavioral arsitektur, antara lain. Yang pertama ada ukuran ruang. Lalu yang kedua, bentuk ruang. Yang ketiga, furniture. Yang keempat, visual. Yang kelima, thermal. Dan yang terakhir, audial. Dan materi selanjutnya ada aspek lingkungan dalam arsitektur. Jadi, lingkungan ialah suatu sistem yang kompleks di mana berbagai faktor berpengaruh timbal balik satu sama lain. Lingkungan hidup
adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup. Dan selanjutnya ada unsur lingkungan hidup. Ya, unsur-unsur lingkungan hidup ini juga ada 3 ya guys. Yang pertama ada unsur hayati, lalu yang kedua ada unsur sosial budaya, dan yang terakhir ada unsur fisik. Lalu selanjutnya ada kerusakan lingkungan hidup. Tentu ada 2, yaitu ada kerusakan karena faktor alam, kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara alami tanpa campur tangan atau peranan manusia. Dan yang kedua, ada kerusakan karena faktor manusia. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas atau ciptaan manusia yang bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Berikut adalah contoh-contohnya. Ya, yang pertama ada contoh dari kerusakan lahan karena faktor alam. Yang pertama ada gempa bumi, lalu ada banjir, lalu letusan gunung api, lalu ada angin topan, lalu terdapat tsunami, dan selanjutnya ada kerusakan karena faktor manusia itu sendiri. Dan yang pertama ada pencemaran tanah. Lalu yang kedua ada pencemaran air. Yang ketiga ada pencemaran udara. Lalu ada penumpukan sampah. Dan yang paling terakhir adalah pembuangan limbah industri. Dan bagaimana arsitek memandang isu lingkungan hidup itu? Nah, jadi arsitek punya tiga poin ya guys. Yang pertama, arsitek harus peka dan teliti dalam merancang suatu proyek. Jangan sampai berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, perencanaan harus mengacu pada interaksi antara bangunan dan tampaknya. Suatu bangunan seharusnya dirancang mengoptimalkan material yang tersedia. Bangunan harus memperhatikan efisien energi. Dan kesimpulan, oke. Arsitektur harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Sustainable arsitektur atau arsitektur berkelanjutan adalah sebuah konsep terapan dalam bidang arsitektur untuk mendukung sebuah daya alam dan lingkungan ekologis manusia. Oke, materi selesai. Semoga bermanfaat ya, dan kamu bisa menjadi calon arsitek berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Oh iya, guys. Aku lupa nih. Jangan lupa di-subscribe ya. Komen, like sebanyak-banyaknya, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa.